menandakan rotasi cepat akan sangat diuntungkan di sini. Hero-hero seperti Uranus, Ionic Band, ada beberapa juga yang Fils, Angela yang udah pasti bakal diuntungkan dengan rotasi cepat. Kayak EVOS paham betul kalau seandainya Angela ini bakal dikendala ketika ada tangan dari Suns. Ya, bukan hanya itu aja. Rotasi makro yang sangat tinggi juga dari Demonic ini yang juga cukup menentukan. Ditambah lagi, kalau kita lihat Arlot untuk Randy masih ditutup. Ngomongin kalau Uranus, kita tahu Randy sangat tahu cara ngedistract. Dan untuk Baxia dengan power yang dimiliki dari Kairi, ini wajar kalau tidak dilepaskan. Ya, tapi memang masih banyak sih untuk opsi ke area jungler yang akan dipilih nanti oleh Onyx karena mereka akan memprioritaskan dari Cici dulu, ingin ngebuat Lutfi bisa lebih nyaman atau bahkan ini bisa jadi fleksibel Cici ya yang diletakkan di tangan Skylar juga. Iya, fighter gold lane ya. Tapi diambil dulu Sukshinnya karena EVOS paham betul juga Suns dengan Sukshin mau into winning condition, lose condition selalu bisa dapetin momentum. Dan ada Yishun Shin juga. Ini hero yang bakal ngebuat Erlan bisa aja loh ngebawain fighter gold lane-nya juga sebagai lawan matchup nanti. Menarik sih untuk melihat jadinya adu fighter ya di area gold lane. Tapi let's see dari Onyx, biasanya Lancelot akan dihadapkan dengan hadirnya Yishun Shin juga untuk matchup yang lumayan seimbang. Dan di sisi itu mereka pun bisa memprioritaskan dari area mid lanernya karena ingin membiarkan dari Cici akan tetap fleksibel sampai di pick terakhir. Dan let's see, Hayabusa. Hayabusa. I'm happy. Seneng ya, Ya, lihat Hayabusa. gue salah satu orang yang suka banget melihat antara head to head player-player assassin gitu loh. Dan ini adu mekanik juga antara Kairi dan juga Albert. Walaupun ya kita tahu Albert menggunakan Isangsin, tapi itu masih ada esensi antara assassin versus assassinnya gitu loh Nevi. Ya lumayan dominasi juga kan karena War Axe nyambung juga sama Yishun Shin. Sekarang Hilda bisa menyimbangi early game-nya kah? Atau jangan-jangan Hildanya bakal ditaruh di EXP lane untuk bisa hero yang hanya open vision sehingga Roundel akan semakin lebih mudah untuk targeting ke belakang. Iya, kalaupun di area Romer ataupun XP aku ngerasa Hilda tetap jadi hero yang akan mengganggu buat di belakang ya, terutama untuk Hayabusa. Ini bisa banget ditekan dengan hadirnya Hilda dan hadirnya Chuzin jadi kayak seakan-akan pelengkap karena efek sisinya lumayan banyak dan areanya bisa dikendalikan dengan cukup luas oleh EVOS. Apalagi Yves sekarang juga sudah ikut ditutup. Ini Yves ditutup karena Hilda, Sukshin bakal kerepotan dalam teamfight nanti ketika ada Yves. Apalagi dengan adanya Grok, combo di World Manipulation. Mantap banget nih kalau misalkan dikombinasikan dengan Tectonic Charge. Itu yang mungkin bisa kita bilang jadi makin udah ada CC, DPS, ada slow motion, wah lengkap banget. Cuma yang mungkin lebih mengerikan adalah lebih tepatnya kalau mungkin ada Eve ya. Ini dari 3 hero komposisi EVOS mereka kan bisa dibilang jalan kaki. Ini akan berat banget untuk bisa menghindari DPS yang diberikan oleh World Manipulation. Dan Onyx dengan Broken Walls map memiliki 71% win rate dari total 7 game bermain di map Broken Walls. Ini win rate yang sangat tinggi ya teman-teman ya. 71%. Seperti biasa Onyx dengan win rate yang selalu di atas rata-rata. Sekarang sudah ada ban terhadap Granger. Masih ada sinyal loh dari Onyx yang aware terhadap draft dari Erlan yang mungkin cenderung terbatas. Tapi ingat masih ada Ruby juga. Ruby di sini juga bakal bisa menjadi gangguan bagi Hayabusa. Bakalan aktif banget sih kalau misalnya Ruby benar-benar bisa dibawain, gak cuma ke arah Hayabusa, tapi tipikal gangguan seperti Cici dan juga Grup nantinya harusnya bisa diatasi juga. Cuman memang fokus utama dari EVOS buat sekarang adalah membatasi pilihan hero dari Suns-nya sendiri ya, adanya Yves dan juga disusul dengan Kimi untuk sejauh ini. Berarti memang untuk opsi kalau misalnya ingin ngebawain yang lebih area cukup besar, sebenarnya Farsha nanti masih possible juga. Esmeralda, apakah ini akan jadi Cici Gold Lane dan nanti kita akan melihat EXP-nya ke arah lampu-lampu. Karena option dari band Esmeralda terlihat dari sisi EVOS. Malah EVOS gak sih yang butuh band Esmeraldanya biar Hildanya lebih bebas? Iya. Nah karena sekarang Onyx yang nge-ban Esmeraldanya, kayak mensinyalkan kalau misalkan emang Onyx yang mau ambil hero-hero dengan shield evac. Dan mari kita lihat untuk teman-teman dari EVOS sendiri, karena ya dengan 3 pick awal yang udah mereka pegang, secara opening map atau vision mereka udah kuasai, tapi mereka tambahin lagi dengan chip. Ini kalau mereka pakai chip, mereka juga harus concern loh. Concernnya apa? Jangan sampai chipnya ini
jadi salah satu movement yang gak maksimal. Kenapa aku bilang begitu? Mereka belum punya damage pasti. Ya. Mereka DPS-nya juga belum terlihat. Nah, sedangkan di Onyx mereka udah punya Grok, mereka udah punya Cici. Jangan sampai blunder, Prof. Ketika buka shortcut-nya, malah dibalikin keadaannya. Apalagi dengan adanya curtain call ya. Itu bakal lumayan ngerepotin, terutama buat member EVOS. Takutnya nanti ada yang kejebak dan combo dari EVOS-nya nggak maksimal. Jadi chipnya ini bakal benar-benar dirugikan. Sehingga last pick-nya bisa banyak sebenarnya. Lunox gold lane atau Lunox mid lane yang dimunculkan tadi itu di lapu-lapu. Yang kita sudah praduga tadi. Lunox-nya akan di area mid lane, Cincinya di gold lane. Yep. Fighter Skylar. Fighter di tangan Skylar yang akan kita lihat ya hasilnya seperti apa. Karena memang cukup jarang, lebih cenderung ke area marksman. Iya. Ini Ketika lapu-lapu oleh gold lane Skylar. juga fine sih kayaknya. Semua bisa dijalankan. Yang penting areanya sangat-sangat luas dan ini EVOS nih last pick-nya harus penuh dengan pertimbangan. Ruby kayaknya bakal jadi cemilan buat Lunox. Ini yang bahaya. Gue Patrick juga gak masalah. Ya, mendingan kayak kalaupun emang mau Ruby jangan fokus ke depannya tapi fokus ke Hayabusanya aja buat jadi gangguan. Aku lebih suka tambahin damage marksman sih sebenarnya kalau udah melihat Chip dan Hilda ya di dua sisi mereka supaya tim fight pastinya bisa lebih dimainkan dan Itu dia. menarik banget. Bane kasih kejutan dengan burst damage dan ternyata Cici untuk Skylar. Secara drafting ini bakal jadi drafting yang penuh dengan resiko ya untuk EVOS terutama karena memainkan Chip. Kadang ada team fight yang bisa mereka menangkan, kadang ada juga yang mungkin bisa dijawab oleh teman-teman dari Onyx. Ditambah mereka punya counter setup dengan hadirnya Grok dari Onyx. Jadi setiap team fight yang ingin coba untuk dibawakan oleh EVOS harus dikalkulasikan dengan matang dan benar-benar dengan kalkulasi penuh. Yes, ini dia pertarungan Derby International. Di mana yang satu memiliki piala M-Series, yang satu memiliki piala MSC. Siapa yang memenangkan Derby International Soebel Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of time. Masuk ke dalam game yang pertama dari Derby International dengan best of 3 series menjadi penentuan juga apakah Onyx bisa bounce back setelah mengalami kekalahan di hari kemarin karena secara drafting bisa dibilang cukup powerful dan ya Lunox di tangan Sans ini akan jadi cukup berbahaya karena siapapun setebal apapun bisa di burst down nantinya Prof. Wah, kalau di burst down jadi mulus benar-benar sakit banget ini. Pasti ya, terutama buat kedua jungler kita, Battle of Veteran. Tapi lihat apa yang dilakukan Randy. Melakukan rotasi mencoba untuk melakukan sedikit steal terhadap jungle dan memiliki para pasukan dari tim Onyx. Oh, berani sekali. Apakah akan berani untuk mendapatkan point kill dari Keyboy? Kairi kali ini depan sana dengan Red Shadow diberikan dan Retribution di saat point depan mata. Apakah first blood Kairi? Masih ada satu buah tersangkut ternyata Red Shadow membuat para pasukan dari tim Onyx. Bahkan sosok dari seorang Lupi sampai melepaskan seluruh wave-nya. Tapi ini jadi terlalu jauh nggak sih Prof? Karena sampai Little Wanderer aja nggak dapet. Wah, tapi masalahnya emang buat EVOS-nya rugi sih. Benar. Dia harus pakai retribution yang pertama, yang kedua ada korban di sana. Iya, itu diambil sama Luffy dan jadi otomatis EVOS sudah dapat begitu banyak. Goldnya langsung swing ke arah Onyx. Kita masih aman dan Erlan terkena poke yang cukup banyak dari Yoyo Blitz sama Skylar. Jadi bandingnya nggak begitu aman untuk di gold lane sepertinya. Ya, lumayan terasa sih. Ngebuat dari Onyx bahkan udah pegang keunggulan ke angka yang cukup tinggi dari masing-masing individualnya. Tapi memang ngelihat dari segi drafting seperti ini, dari EVOS harus benar-benar berpikir 2-3 kali ya untuk melakukan pergerakan agresif seperti tadi. Karena secara power damage mereka masih minim banget. Masih belum waktunya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tadi itu sebenarnya dimenangkan oleh EVOS kalau dari segi power ya. Cuma yang tidak diekspektasikan adalah Kairi masih ada satu Coach Shadow yang menyangkut. Itu yang jadi merugikan. Ya dan Luffy datang. Iya, kalau Namanya EXP kalau misalkan daripada lane dengan ini fine. iya jangan cuek. Gak boleh cuek. Dan sekarang Turtle juga udah mulai up seharusnya mencoba untuk mencari celah supaya performa dari Onyx ini nggak terlalu powerful dalam momen perebutannya. Oke, Coach Shadow telah di-pop up oleh seorang Kairi. Mundur ke belakang akan ada Shadow kill depan sana. Langsung ada Brave Fight ke Sloppy. Retribution gagal dari kedua belah pihak. Dapatkan Keyboy berhasil mendapatkan 1-1. Albert ter-take down Kairi. Kali ini bakal coba diamankan oleh seorang Randy. Tapi ternyata dengan ada 4 player yang tersisa dari pasukan Onyx membuat Randy kayaknya harus mundur ke arah belakang. Mencoba untuk melakukan distraction. Shadow kill. Ready. Tidak ada rumput bagimu. Tidak ada yang bisa diselamatkan untuk para pasukan dari tim EVOS. Ini
terlalu banyak sih keunggulan yang dipegang oleh Onyx. 4 poin eliminasi, dapet interval juga di tangan Keyboy. Dan ngebuat dari EVOS semakin berkurang lagi nih power kemenangan mereka. Karena kita tahu chip ini akan powerful dalam kondisi ofensif. Dan ada 2 tangan Indonesia menuju ke arah EVOS nih ya. In Albert Witra seperti biasa kalau gue sama Profesor KB. Apalagi Ini dalam kesulitannya. Balik lagi. Ini tadi datang ke bawah, ready-nya tumbang. Jadi kalau bukan shortcut ini tuh bakal jadi malapetaka deh. Lagi-lagi. sakit banget yang assault dan diberikan oleh Suns. Bayangkan itu tanpa item. Itu tanpa satu item pun. Bisa kita bilang, bayangkan kalau nanti tiba-tiba udah ada glowing one, tiba-tiba dia mainin karena dari jenis one, anything else. Dan bahkan kalau mau coba tiba-tiba main ke arah kayak bisa, waduh ready sih. Udah siap-siap aja bro. Sendirian nih Keyboy. Oh iya, Tekton Charge masih dimiliki oleh dirinya. Screening yang biasa dilakukan oleh Keyboy. Hanya saja mengembangkan satu buah flicker sih. Entah ini akan jadi hal yang worth it atau enggak. Karena permainan agresif sebenarnya udah bisa dilakukan sama Onyx dengan keunggulan sebanyak ini, Prof. Ini nggak ada masalah sih dengan keuntungan 2000 gold seperti ini. Yang penting nanti tektor charge-nya ada lagi di area turtle. Itu tetap bakal jadi keuntungan buat Onyx. Apalagi ditambah buat sekarang di Randy ini jadi nggak bisa leluasa karena Hilda di early game-nya nggak online. Iya, nggak maksimal. Gak ada gunanya jadi sekarang kita lihat. Diizinkan kembali terjadi di depan sana langsung shadow kill. Suns tapi berhasil melakukan eksekusi mendapatkan 1 poin kill buat permasukan dan tim Onyx kali ini bisa dengan sangat mudah mendapatkan tampil tanpa kontes. Nah, dari segi damage ini udah besar banget sih untuk Suns sendiri yang akhirnya bisa nge-take down hero-hero bagian depan. Betul dapatkan. Dan satu biarnya langsung tutup. Ini namanya udah Abang Lutfi, bukan adek Lutfi lagi, Abang Lutfi. Bener-bener langsung ngesolin. Iya, dan ada sebuah comeback by GoPay juga. Sepanjang MPL ID berjalan, Albert dan Kairi menjadi top 2 jungler yang masih aktif dengan total kill tertinggi. Dan Keyboy Ya sih, itu tidak bisa dipungkiri dan itu yang selalu kita bilang. Dimana Albert dan juga Kairi adalah 2 sosok jungler yang bersejarah tidak bisa dipungkiri. Langsung ada shadow kill. Berhasil mendapatkan 1 momen kembali. Atlet di sana mencoba untuk menutup jalan dari seorang Kairi. Tapi lihat di kids, that's it. Udah hanya poking damage aja. satu jungle, sempat ada di tim yang sama juga ya untuk Albert. Jadi memang ini 2 jungler kita yang benar-benar berkualitas dari Indonesia. Dan sekarang bakal jadi pertemuannya yang lebih sebenarnya. Oke, Bang Lutfi mencoba untuk mendapatkan Albert tadi itu dia. Dengan posisi dari Albert yang mencoba untuk menggocek arah Lutfi. Buying time sedikit dengan panah asmara dan bahkan lihat Albert tahu masih ada 1 pedang yang bisa dilemparkan oleh Lutfi. Gak butuh point kill selama deliver damage-nya berhasil yang diberikan oleh seorang Albert. Dan Kairi di sini gagal untuk mendapatkan 1 turret. Watch Shadow masih dipegang oleh Kairi. Belum ada objektif tambahan yang bisa dipegang, tapi untuk EVOS, di mana nih Prof celahnya? Kalau ngomongin salah ya, paling mereka bisa banget buat nge-gang bareng sama Mortal Chip. Tapi dari tadi kita belum lihat yang efektif gitu. Belum ada yang kebuka juga window-nya. Masih grouping loh dari Onyx. Minimal mereka jalan bertiga loh soalnya. Dan sekarang kayak lagi build up pelan-pelan untuk Kairi dengan adanya Explode berarti akan menuju ke Sky Pierce. Iya. Dan kayaknya juga nggak keganggu sama sekali, itu kayaknya bisa jadi masalah sih. Apalagi dengan adanya Hilda, ada satu ekspektasi untuk Kairi bisa terbang ke Surprise Kairi! Happy birthday! Ternyata Kairi kali ini bakal coba didapatkan. Masih ada shadow kill. Masih coba untuk bisa menghindari dan bahkan tidak pasang teknologi charge. Berhasil mencoba untuk menyelamatkan tapi nampaknya tidak bisa terlalu gelap dengan Curtain Cross yang diberikan oleh permasukan dari tim Onyx. Albert ter-take down. One last man standing Kayeye. No Erlan for this time. Tidak bisa memberikan damage. Kairi buying time banyak banget tadi. Iya, tumbang sih, tapi ditukernya dengan 3 pemain secara langsung dan bahkan Turtle yang akan langsung terbuka juga buat Onyx. Zone out akan cukup jauh dan Erlan pun nggak bisa berbuat banyak. Ya balik lagi ya, Erlan di sini bisa nge-build damage tapi dia butuh ruang. Dan ruang tersebut kayaknya ketutup semua di area jungle bawah. Jungle didapatkan oleh Skylar dengan mudahnya. 3.000 gold masih dipimpin sama Onyx. Ya, itu dia bisa kita bilang Kairi. Perfect couple untuk tengah dari Onyx. Agak cukup sebenarnya ini agak, aku bisa bilang menyalahi kodrat ketika dia bisa mendapatkan perfect couple di atas dari Sunset barusan. Tapi mau gimana pun setup gara-gara crowd ini jalan terus. Iya. Dari awal kita udah lihat nih, Keyboy banyak banget actionnya juga. Tonic Chase-nya selalu on point. Dan tadi si covering setup di bawah. Itu mungkin yang gak diduga-duga sama EVOS kalau misalkan buang semuanya. Oke, kita bakal lihat di depan sana kembali. Randy bakal coba dimakan, ditelan oleh seorang Kairi.
Tapi bukan hanya itu aja, particle bomb dari seorang Albert juga bakal coba direlakan. Dengan apa yang dimiliki dari Kairi, Skypiece sana sudah dimiliki, tandanya Kairi udah dapetin 10 stack harusnya. Erlan mencoba untuk melakukan outplay, transfer Lutfi, teknik charge-nya sedikit miss. Membuat para pasukan dari tim EVOS kali ini tetap harus kehilangan Erlan. Tapi nampaknya Skylar is coming. Dengan ada satu facility dari Kairi, menambah kembali satu Skypiece yang diberikan, walaupun Kairi kali ini tertampar oleh Randy. Tapi setidaknya para pasukan dari tim EVOS, mereka akan kehilangan Albert juga. Ya, dan ini dia 1 poin eliminasi tambahan lagi untuk seorang Suns. Randy masih sempat bisa ngedapetin 1 pemain tambahan lagi. Setidaknya ada pertukaran yang udah bisa dilakukan oleh EVOS, 5 poin eliminasi sejauh ini. Tapi tetap sih, ini Suns udah lahir prematur dan Suns belum tumbang sama sekali. Endless War ya, ini terus-terusan. Dan bertambah lagi total kill dari Kairi 1.300. 1.300. Banyak banget. Tambah terus, apalagi dia udah punya Skypierce. Dan untuk sekarang, hati-hati sama Suns. Oke, jangan lupakan Suns kali ini berbahaya. Order Brilliance. Tidakkah preventif mau tidak mau diberikan harus sedikit terlambat menggunakan Order Brilliance. Ada baiknya dibuka lebih dulu diberikan dia harus ter-takedown dan ter-shutdown. Ini akan bahaya point kill-nya. Ini udah bahaya banget, ini punya Divine Glaive. Dan kita tahu Divine Glaive ini akan berkesinambungan dengan Spell Fam dan juga Penetration karena lupa ordernya yang dia pilih. Mau survive atau mau penet yang dalam? Waduh, Kairi bakal bisa survive nih. Dia bakal bisa stand nih kalau dia pakai Warhex. Tadi aku kira tadi bakal menunjukkan Endless biar lebih tajam, lebih penetration kan. Tapi kayaknya dia bakal mau lebih bermain dengan Quest Shadow, Profesor. Pasti ya, karena Warhex nanti akan membantu juga bagaimana penetration damage-nya. Nah, untuk berkesinambungan sekali dengan penetration pasif. Gimana menambahkan Spell Fam juga. Ciboy dalam keadaan yang sekarang. Oke, Kairi, Quest Shadow adalah di pop-up. Tidak boleh terlalu terburu-buru, ingat Quest Shadow. Oh, itu ada salah satu old player juga ya. Ada Samohate kita lihat di situ ya, Profesor. Ya. Iya. Oke, tapi surprise, Semi berdia menuju ke arah Kairi, nampaknya gagal. Randy menjadi terketuk sama bakal one last hit. Randy masih head to head, memisahkan Kairi, Sharpton menuju ke arah Keyboy. Tapi abang-abangan dari preman EXP lain, Onyx ke Lutfi. Menukarnya dengan adanya Kaye dan juga Keyboy. Setidaknya kali ini membuat para pasukan dari tim Onyx mereka benar-benar mendelay apa yang dimenangkan oleh EVOS. Jujur tadi EVOS yang menangin dari kondisi positioning, Profesor. Iya, gara-gara ada shutdown ya, jadi goldnya lumayan turun perlahan. Ya. Dan ada satu pemain loh yang dari tadi belum join TV, ini Erlan. Dia udah punya Holy Crystal, dia udah punya Lightning Punch. Erlan is coming. Dia damage-nya. Menuju delay di cancel terpas sana, damage-nya memang besar, mencoba dihindari ada Lutfi, tapi sayangnya ada Kairi menyambut tangan buat Shadow. Shadow kill menuju ke arah belakang, double kill dapatkan oleh Lutfi dan bahkan satu stun terakhir menutup jalan pulang untuk Randy. Astaga, Lutfi! Lutfi kembali berulah di Land of Down. Wow, ini tim fight yang nggak ready sih sebenarnya untuk EVOS. Karena sebenarnya di tim fight sebelumnya kita ngelihat Erlan bisa mengunggulkan inner turret yang bahkan dari Onyx aja belum pegang inner turret dari EVOS. Tapi karena masuk dari arah yang berbeda, ini ngebuat Onyx malah ngedapetin celahnya. Mulai dari shadow kill yang langsung bisa dibuka oleh Kairi dan sekarang ada turtle yang bisa dipegang oleh Onyx. Wind Swings dari Lutfi. Semakin sustain dia. Astaga, Di Lutfi. depan ada Oracle juga kan, cooldown-nya akan semakin lebih leluas digunakan. Brave Fighters udah pasti bisa di-spam. Lagi buat keadaan kayak lawan Bane kayak gini kan. Dan tadi Bane-nya dipegangin terus. Erlan tidak leluasa untuk melakukan team fight. Albert tumbang cepat sekali. Yang menandakan kalau dia di game ini tidak terlalu bebas. Banget untuk Albert nggak bisa nge-deliver damage, bahkan ketika pengen join ke area team fight pun selalu dia bisa mengincar sampai ke bagian belakang. Dan ya perjalanan dari Cici dan juga Lapu-Lapu di arah yang secara bersamaan ini bisa jadi masalah banget buat EVOS karena mereka belum punya damage yang cukup untuk nge-takedown dua frontliner seperti ini. Apalagi sekarang Lordnya akan langsung masuk dan Falling Defense sudah mulai dalam ancaman bagi tim EVOS. Oke, kalau gue lihat sih kayaknya Erlan udah harus regroup ya. Nggak apa-apa mereka tim fight 5 dibandingkan mereka harus kekurangan damage. Karena sekarang Erlan udah punya different lab. Jadi Mubazir kalau damage-nya nggak di-deliver gitu loh. Ya dari tadi ya. Kalau dia mau flanking sekalipun, karena gini, bedanya Chow, mungkin kita lihat kemarin permainan flanking yang dilakukan Eman, bedanya Chow dengan adanya Bane. Chow mobilitas tinggi, dari dulu kita tahu dia bisa nembus tembok, dia bisa mainin flicker tiba-tiba. Kita ngomongin Erlan, itu kan berat. Dia harus jalan kaki, waktunya panjang, waktunya berat. Jadi mau nggak mau harus regroup, nggak boleh terlalu jauh gitu loh posisinya. Dan Erlannya lumayan mudah terjangkau ya sebenarnya. Jadi posisi di area frontliner pun harus bisa benar-benar Digas? menjaga supaya Oh, Erlan digas. Ada Brave Fighters di sana.
Oh, Keyboy had the assist. Oh, oke. Kita bakal lihat ada gebrakan dari Tektonik nih harusnya di depan sana dan langsung ada Rondel. Russell di-poking oleh Kyrie dan menandakan kalau mereka nggak mau di teamfight di sini, mereka akan di netral objektif. Ya, dan Nipos juga langsung narik ya. Mereka nggak mau adanya satu keributan yang nggak menguntungkan sama sekali buat mereka sebenarnya. Kalau harus ada yang jual. Mereka harus mendefensif 3 lane secara bersamaan. Tapi Randy sedikit terjebak. Bakal coba dipaksa dengan Brave Factor di depan sana. Rondel melakukan covering up. KYY akankah ada surprise? Lihat di depan sana. Damage-nya terbuka menjadi 2. Dapatkan damage dari Erlan akhirnya maksimal. Tapi teknologi charge yang on point dan 2 teamfight di belakang sana dipisahkan oleh Lutfi. Triple kill lagi Maniac dari Kyrie. Dan nampaknya cukup sampai di triple kill. Itu dia 2 teamfight. Dan kenapa aku bilang abang Lutfi udah bukan Dek Lutfi lagi. Lihat teamfight-nya 4 orang dipisahin sama Lutfi. Bener-bener galak banget. Dan sekarang masalahnya Wave ini akan segera masuk. Misalkan Albert seorang diri dan masih butuh waktu sampai Randy kembali ke dalam lane of down. Albert versus everybody. Albert can you do it? Tapi nampaknya Albert tak mampu untuk bisa menang damage dari Ori dan Onyx.